Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfian Qadri Azizi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2, yakni Safira Ilamardatillah NIM 220-26112 dan kedua teman saya Panpan Alwi Fahmi NIM 105 dan Nadia Pramudita Anggraini NIM 097. Nah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil notulensi dari sesi tanya jawab kelompok 2 pada tanggal 17 September 2021. Di sini pertanyaan pertama dari penanya pertama yakni Naufal Romzi Muafak dengan NIM 100. Pertanyaannya, apakah ada format penulisan surat gugatan atau surat permohonan yang akan diajukan ke pengadilan? Lalu bolehkah surat permohonan atau gugatan itu tidak disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan, semisal melalui kurir? Jawaban dari kami yaitu untuk format penulisan surat gugatan ada beragam atau bermacam-macam, disesuaikan dengan perkara atau masalahnya. Untuk lebih jelasnya, dari kelompok kami memberikan UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yakni dalam mengajukan kuasa harus diperhatikan apakah yang diberi kuasa bisa mewakili pihak yang bersangkutan. Pengajuan gugatan secara keliru artinya yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa mewakilkan yang bersangkutan. Jadi, bukan wakil yang sah. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi, menurut kelompok kami, bisa saja gugatan dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa mewakili yang bersangkutan dengan syarat wakil tersebut cakap hukum dan sah menurut pengadilan. Kemudian ada pertanyaan follow up dari saudara Naufal, yakni berarti kalau diwakilkan oleh kuasa hukumnya boleh ya? Dan kalau kurir apakah boleh gitu? Kemudian hasil analisis dari kelompok kami, kalau kurir dan semacamnya kami rasa tidak bisa, karena bisa dibilang tidak cakap hukum karena ada aturan Undang-Undang nomor 18 tadi. Perlu digarisbawahi di sini pertanyaannya disampaikan bukan diantarkan. Jadi kelompok kami menganalisis bahwasanya kurir belum tentu cakap hukum. Baiklah, selanjutnya yakni pertanyaan dari Mbak Eva Nur Aisyah dengan NIM 033. Izin bertanya, apa yang menjadi ciri khas mengenai perbedaan antara prinsip permohonan dan gugatan? Jawaban dari kelompok kami, ciri khas permohonan atau gugatan adalah pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. Kemudian, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, without dispute or difference with another party. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak atau ex parte. Landasan hukum permohonan atau gugatan volunteer merujuk pada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU 14/1970. Meskipun Undang-Undang 14 tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, apa yang digariskan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunteer yang merupakan penegasan di samping kewenangan Badan Peradilan Penyelesaian Masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai, ada pihak menggugat dan tergugat, juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara volunteer. Kemudian, ciri khas gugatan adalah yang pertama, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa atau dispute or difference. Kemudian yang kedua, terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara dua pihak. Kemudian yang ketiga, bersifat partai atau party, dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Kemudian yang keempat, tidak boleh dilakukan secara sepihak atau ex parte
hanya pihak penggugat atau tergugat saja. Kemudian yang kelima, pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. Bentuk gugatan ada dua, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat 1 Herzijn Inlands Reglement atau HIR, Jangto pasal 142 Rechtsreglement for the Buitenwetensstand atau RBG untuk gugatan tertulis dan pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Baiklah, kita lanjutkan dua penanya lagi. Yang berikutnya yakni Mbak Wafid Aziza dengan NIM 121. Pertanyaannya ialah, dalam peradilan perdata, apakah diperbolehkan pengadilan membuatkan surat gugatan tertulis? Jawaban dari kami, pada pertanyaan apakah pengadilan diperbolehkan untuk membuat surat gugatan tertulis, maka hal tersebut diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 RBG. Dari kedua pasal tersebut bahwa pengadilan negeri diperbolehkan untuk membuat surat gugatan tertulis untuk pihak penggugat yang tidak cakap menulis atau buta huruf. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, ketentuan pasal 120 HIR dan pasal 144 RBG di atas hanya dimaksudkan untuk penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis dan bukan untuk orang yang buta hukum atau kurang memahami hukum. Sebagai kesimpulan, pengadilan diperkenankan untuk membuatkan surat gugatan tertulis untuk pihak penggugat yang buta huruf dengan ketentuan penggugat tersebut harus menyampaikan sendiri secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugatan lisan, dan selanjutnya ketua pengadilan negeri menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni dari Saudara Irwan Indra Saputra dengan NIM 038. Pertanyaannya ialah, apakah memungkinkan untuk mengajukan gugatan kepada badan hukum pemerintah melalui gugatan sederhana? Jika memungkinkan, siapakah prinsipal dari badan hukum pemerintah tersebut? Kami menjawab, sebagai subjek hukum, pemerintah dapat digugat secara perdata. Apakah diproses secara sederhana atau secara perdata biasa, akan dilihat apakah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perma nomor 2 tahun 2015. Adapun prinsipal dari badan hukum pemerintah tersebut adalah pejabat atau pimpinan badan hukum pemerintah atau pegawai yang mendapat surat tugas untuk mewakili. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. Syarat gugatan sederhana berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Perkara gugatan sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak atau penggugat dan tergugat dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 4 dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri. Baiklah, cukup sekian
hasil notulensi dari kelompok 2. Dan terima kasih banyak kepada 4 penanya dan semua teman-teman. Semoga materi yang dibawakan oleh kelompok 2 ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita kelak. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.